Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya pada kita semua, sehingga kita bisa hadir secara daring dalam sosialisasi standar proses pembelajaran. Kemudian salawat serta salam kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti. Yang saya hormati dan takdimi Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan SDM, Bapak Nur Fadli Hidayat, Bapak Dekan dan Ibu yang mewakili, kemudian Bapak dan Ibu Kaprodi. Baik, kegiatan kita hari ini sebenarnya adalah terkait dengan sosialisasi standar proses pembelajaran yang telah kita susun bersama di LPIP seperti itu. Jadi harapannya nanti kita akan mensosialisasikan sekaligus juga akan menerima masukan, barangkali nanti ada masukan atau saran dari Bapak dan Ibu semua. Sebelum itu kita mengucap membaca Al-Fatihah dulu sebagai pembuka. Semoga kegiatan kita berjalan lancar. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bisa Pak ya? Eh, Baik, di sini sebelum nanti dibuka oleh Bapak Wakil Rektor 1, saya akan memaparkan dulu apa yang sudah di LPIP kerjakan terkait dengan isian e-learning, yakni pada menu presensi, ya kehadiran Bapak dan Ibu dosen selama 1 semester di semester ganjil kemarin. Nah, di sini untuk Fakultas Agama Islam, jadi laporan persentase ini adalah hasil rekapitulasi kehadiran Bapak Ibu dosen yang sudah mengisi jadwal perkuliahan itu sesuai dengan tanggalnya, gitu ya. Artinya kalau memang tanggal perkuliahannya itu tanggal 2, ya mereka isi absen di e-learningnya ya sesuai tanggal 2 seperti itu. Nah, untuk Fakultas Agama Islam, rata-rata yang diperoleh adalah 54,27%. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat untuk prodi yang ada seperti itu ya. Jadi rata-rata memang berkisar di antara 70% seperti itu. Nah, jadi nanti kalau rata-ratanya adalah totalnya 54,27%. Kemudian untuk Fakultas Teknik, nah ini Fakultas Teknik ini adalah 70,97% seperti itu. Nah, di sini ada informatika, sistem informasi. Nah, yang kenapa ini mungkin ada yang bertanya kenapa ini ada prodi matematika misalnya. Nah, ini dimaksudnya adalah ada dosen dari home base di matematika itu yang mengajar di Fakultas Teknik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Fakultas Kesehatan. Nah, di mana rata-ratanya adalah 44,32%. Nah, di sini dosen yang mengajar sesuai home base-nya ini juga ada Prodi PIAUD salah satunya dan PGMI yang mendapatkan jadwal mengajar di Fakultas Kesehatan. Kemudian Fakultas Sosial Humaniora rata-rata pengisian presensinya itu adalah 66,17%. Nah, di sini juga ada prodi keperawatan yang mengajar di Fakultas Soshum seperti itu. Nah, untuk di pasca sarjana sendiri, ini persentasenya yang paling rendah di antara yang lain, ini rata-ratanya adalah 19,03%, di mana di sini yang paling tinggi untuk ini adalah PAI.
Kemudian juga prodi-prodi, maksud saya dosen yang mengajar di pasca sarjana itu tersebar dari beberapa program studi. Misalnya ada prodi KPI juga perbankan syariah dan eh, ya PAI ya, PBA juga ada seperti itu. Nah, ini adalah catatannya satu. Prodi yang tertulis ini berdasarkan prodi dosen yang mengajar di fakultas, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada prodi yang dari home base dari Fakultas Kesehatan seperti itu, ini mengajarnya di Fakultas Sosial Humaniora dan ada juga yang sebaliknya seperti itu. Kemudian data berdasarkan kesesuaian tanggal perkuliahan dengan pengisian daftar hadir. Nah, seperti yang kita temui beberapa waktu lalu ketika kita melakukan rekapitulasi, nah masih banyak ditemukan dosen-dosen yang mengisi daftar hadir itu tidak sesuai dengan tanggal perkuliahannya, tidak sesuai dengan jadwalnya. Bahkan itu di akhir banyak sekali yang masih mengisi di tanggal 28 Januari. Jadi menjelang pelaporan apa nilai untuk kepentingan BKD, nah seperti itu. Jadi itu baru mengisi. Nah, hal ini tentunya nanti akan kita evaluasi bersama eh, berkaitan dengan temuan-temuan itu tadi. Yang ketiga, data yang ditampilkan masih mengabaikan data penggantian kelas. Misalnya, ada juga kita temui dosen yang melakukan pengajaran lebih dari 3 kali dalam 1 minggu. Nah, entah itu mengganti pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi ada juga yang tanggalnya berurutan seperti itu, Pak. Misalnya 12 Desember, 13 Desember, artinya 1 minggu itu lebih dari 1 kali perkuliahan seperti itu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pengantarnya. Eh, Mungkin nanti akan detailnya akan ditambahkan oleh Bapak Kepala LPIP, Bapak Nur Hamid. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Nur Fadli Hidayat. Kepada Bapak Warek dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati segenap jajaran pimpinan fakultas, yang saya hormati segenap pejabat di Lembaga Pengembangan Inovasi Pembelajaran, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu dosen yang hadir dalam acara sosialisasi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita diberikan kesehatan sehingga meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, kita dapat bersilaturahmi dalam agenda sosialisasi pembelajaran sebagai bentuk persiapan pelaksanaan proses akademik semester genap tahun 2024-2025 sekaligus menyoal berkaitan dengan evaluasi yang proses pembelajaran yang telah berjalan di semester ganjil. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama perlu kembali kami sampaikan bahwa kewajiban salah satu tridharma dosen yaitu di bidang pendidikan, tentu ini tidak hanya serta-merta dosen melakukan proses pembelajaran, tapi ada standar-standar yang memang harus dipenuhi, dan ini juga berkaitan dengan indikator kinerja utama yang lain. Yang pertama, bagaimana dosen juga bisa melakukan kegiatan di luar sebagai ahli. Dosen bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang kemudian bisa diklaim sebagai prestasi dosen, keterlibatan dosen dalam asosiasi dan lain macam indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan SNDT yang terbaru berkaitan dengan pengelolaan perguruan tinggi standar nasional, dan ini juga menjadi kewajiban kita bersama bagaimana SNDT itu bisa kita penuhi. Di sisi lain, dosen juga dituntut untuk memenuhi. Halo? Oke. Masuk. Di sisi lain, dosen juga dituntut untuk memenuhi laporan beban kinerja dosen sesuai dengan rencana beban kinerja dosen yang direncanakan di awal semester. Nah, banyak sekali temuan-temuan dan alhamdulillah terus ada perbaikan-perbaikan.
kemarin sempat terjadi kebijakan baru, yaitu penutupan e-learning. Ini bukan berarti lembaga ini memperketat, tapi memang dalam pemenuhan standar itu dosen wajib melakukan proses perkuliahan selama 16 kali pertemuan dengan jumlah SKS yang telah ditetapkan. Ke depan kami berharap inovasi-inovasi pembelajaran sudah mulai terus dilakukan peningkatan. Bagaimana sudah berbasis project based learning, lalu kemudian sudah menerapkan case method dan sudah menerapkan case method dalam asesmen dan lain macam sebagainya. Sehingga pertemuan dosen dengan mahasiswa tidak harus dilakukan tiap minggu, tapi dengan catatan semua perangkat-perangkat ajar itu terpenuhi, mulai dari lembar kerja, mulai dari modul ajar, mulai dari modul praktik, lalu kemudian lembar asesmen, semuanya terukur, semuanya disiapkan mengacu kepada capaian pembelajaran dan mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan dan mengacu kepada capaian pembelajaran mata kuliah dan sub JPMK dan seterusnya. Oleh karena itu, kami kemarin juga meminta kepada LPIP agar disusun pedoman proses pembelajaran dengan berbagai skema, baik itu skema dengan full daring maupun full luring, tatap muka maupun blended learning. Nah, oleh karena itu kegiatan ini sangat penting untuk diikuti dan saya berharap kepada LPIP terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Tadi sudah ada beberapa temuan-temuan yang sudah disampaikan secara sekilas oleh Bu Aisyah. Ada beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam proses dokumentasi dan ketertiban pendataan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Kami berharap proses monitoring ini tidak hanya dilaksanakan di akhir semester, tapi tiap 2 tahun sekali tiap bulan. Di 4 minggu pertama bagaimana didapatkan oleh mahasiswa ini bisa sama-sama penuhi. Lalu kemudian penting juga kepuasan proses pengajaran yang diisi oleh mahasiswa itu disampaikan langkah awal apa yang harus dilakukan oleh dosen untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan mengembangkan inovasi pembelajaran. Yang terakhir yang kami ingin sampaikan, dengan adanya proses pembelajaran berbasis blended learning, lalu kemudian berbasis based project, diharapkan dosen sudah bisa melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan di luar sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengupgrade kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing yang berdampak signifikan bermanfaat bagi perkembangan program studi maupun karir dosen di luar sebagai ahli dan lain maupun sebagainya. Karena kalau dituntut 16 kali pertemuan misalkan harus tatap muka dan lain maupun sebagainya, tentu ini berimplikasi kepada pemenuhan indikator kinerja utama yang lain. Namun demikian, ini harus terus dilakukan proses penyesuaian dan penyusunan standar, semuanya harus terverifikasi, semuanya harus terevaluasi, termonitoring, lalu kemudian terasesmen, sehingga memang benar-benar apa yang diajarkan, meskipun itu menggunakan blended learning, mampu selaras sesuai dengan sub JPMK, selaras dengan JPMK, dan selaras dengan JPR. Demikian yang penting menurut saya yang dapat saya sampaikan. Kita sambung dalam diskusi-diskusi dalam kegiatan ini. Sudah hadir sebanyak 25 peserta dari sekian peserta yang diundang. Mudah-mudahan
yang tidak hadir hari ini segera berkesempatan hadir dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kita semua yang hadir di acara ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Wakil Rektor 1. Untuk berikutnya adalah paparan terkait dengan standar proses pembelajaran di Universitas Nurul Jadid yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala LPIP, Bapak Nur Hamid, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mati wa rabbil alamin. Kama yang bila jadikum sallallahu subhanallahi wa ta'ala anta kama tan nafsikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulil wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa wa tamamil adib. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang saya hormati Bapak Warik 1, Bapak Nur Hamid dan segenap jajaran pimpinan, dekan dan direktur. Kemudian ada beberapa Kaprodi. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Hari ini kami ingin mensosialisasikan terkait dengan standar proses pembelajaran. Kami mau menyampaikan bahwa kemarin sudah disahkan. Kelihatan nggak? Pedomannya kelihatan? Iya, kelihatan ya? Ya, jadi ini salah satu filenya. Jadi ini terkait dengan standar proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu SOP. Jadi ini SOP-nya. Jadi standar kemudian disertai dengan SOP. Nanti insya Allah kami bagikan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan singkat terkait dengan poin utamanya apa sih di sini gitu. Ini mengatur acuan kita dari pedoman KPT, pedoman kurikulum perguruan tinggi, karena di pedomannya itu ada 4 bagian. Nah, nanti kita mencoba membuat istilahnya standar minimalnya. Jadi kalau misalkan mau tatap muka, nanti minimal di e-learning isiannya apa. Kemudian kalaupun misalkan ada dosen yang daring penuh, misalkan full online, itu minimal isian e-learningnya seperti apa. Nah, nanti kami sampaikan di sini. Gitu. Untuk detailnya, Bapak Ibu nanti bisa pelajari. Tentunya masih mungkin ada kekurangan di pedoman. Kalau misalkan nanti pas dibaca ada banyak hal yang janggal, kalau memang perlu diperbaiki, Bapak Ibu bisa sampaikan ke kami agar kami disampaikan ke pimpinan. Oke, saya next saja bagian ini. Jadi ini Bapak Ibu untuk dasarnya ya formalitas lah saya ngomong dasar. Jadi di Permendikbud nomor 53, terus kemudian pedoman kurikulum yang tahun 2024, kemudian yang terakhir itu ada istilahnya UNUJA, khususnya yang terkait dengan blended learning. Karena di AMI kemarin kami menyampaikan bahwa semua prodi karena sudah menerapkan e-learning ya itu. Kita klaim itu blended learning, tapi sepertinya kita perlu peningkatan intinya ke sana karena ada beberapa yang perlu kita evaluasi pada saat itu. Nah, gini Bapak Ibu, jadi yang pertama itu ini untuk bentuk pembelajaran perkuliahan, sekali lagi kalau di Permendikbud bentuk pembelajaran itu ada berbagai macam. Jadi ada perkuliahan, kemudian ada tutorial, ada responsi, ada praktik, ada praktikum, ada bengkel, praktik studio dan lain-lain ya jenisnya itu. Nah, di sini kita membagi khusus untuk yang bentuk perkuliahan. Jadi karena kemarin kita agak kesulitan membahasakan ya yang cocok itu apa gitu. Nah, akhirnya kita ambil yang pembelajaran perkuliahan, kita bagi jadi 4 berdasarkan tingkat penggunaan media daringnya gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada tatap muka, kemudian yang kedua itu ada terfasilitasi jaringan, yang ketiga ada blended atau hybrid, kemudian yang keempat itu nanti ada daring penuh dan ini acuannya di pedoman KPT yang ada itu. Nah, ini itu sudah ada di AMAF. Jadi di fakultas itu di bagian akademik ketika mengisi mata kuliah itu nanti sebenarnya kan sudah ada pilihan itu mau daring, mau luring, apa mau campuran. Nah, di yang tatap muka ini terhitungnya offline ya, yang offline. Kemudian yang daring ini berarti yang daring. Kemudian yang blended itu bisa terfasilitasi jaringan, bisa blended hybrid. Cuma kita nanti kategorikan ini nanti masuk kemana gitu. Nah, yang pertama untuk yang tatap muka. Nah, jadi yang tatap muka itu tentunya ya ini formalnya. Jadi pembelajarannya disampaikan secara tertulis atau oral di dalam kelas atau lingkungan tertentu. Kemudian standar minimalnya itu di e-learning itu nanti minimalnya ada 2 komponen. Jadi yang kami cek untuk luring itu nanti ada 2 komponen. Yang pertama daftar hadir, karena kita tidak memberlakukan daftar hadir secara
cetak gitu. Jadi yang kita cek itu daftar hadir, yang kedua itu RPS. Nah, mungkin nanti beberapa dosen mungkin ada yang tetap daftar hadirnya pakai cetak ya. Kami nanti itulah kami dampingi gitu ya. Jadi beberapa ada dosen yang kesulitan misalkan itu ya kami dampingi. Tapi yang jelas RPS-nya kami harapkan selalu ada gitu. Jadi untuk yang tatap muka minimal 2 komponen ini. Dan keempat bidang ini nanti, keempat pembagian itu tadi, tampilan e-learning-nya itu nanti bisa jadi beda semua. Jadi kontennya itu beda. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang terfasilitasi jaringan itu standar minimal yang ditetapkan itu minimal ada dua ya. Dua itu dalam artian yang pertama standar minimal untuk yang tatap muka, berarti ada RPS dan daftar hadir. Yang kedua itu materi. Jadi kalau materinya sudah ada di sini, berarti itu istilahnya terfasilitasi jaringan. Tapi itu belum dikatakan ke-blended. Maksudnya belum di-blended di standar kita, gitu. Kita belum mengatakan itu standar. Belum mengatakan itu blended. Jadi kalau cuma naruh materi saja, kemudian standar tatap mukanya itu ada, berarti kategorinya itu masuk di terfasilitasi jaringan. Nah, kemudian yang ketiga itu blended atau hybrid. Jadi pembelajaran dilaksanakan secara daring maupun tatap muka. Nah, komponen minimalnya tentunya komponen minimal untuk yang terfasilitasi jaringan, berarti daftar hadir, RPS, kemudian materi, ditambah dengan penugasan dan penilaian. Jadi penugasan, tugasnya Bapak Ibu, kalau memang nanti dianggaplah di RKAT ya mau diklaim itu blended misalkan itu, maka tugasnya itu nanti penggunaannya harus menggunakan e-learning. Jadi dikumpulkan di e-learning. Kalaupun misalkan tugasnya tidak dikumpulkan secara konvensional, maka penilaiannya nanti di e-learning, ada komponen tugas. Gitu. Nah, kuis, UTS, UAS, atau proyeknya juga nanti pengumpulannya di tugas. Misalkan slide presentasinya dikumpulkan di tugas. Gitu. Salah, dikumpulkan di e-learning. Gitu. Termasuk penilaiannya nanti. Gitu. Nah, terakhir itu daring penuh, yang full online. Daring penuh. Jadi kalau secara angka ya berarti 80% pelaksanaan perkuliahan itu dilaksanakan secara daring. Jadi bisa sepenuhnya maupun hampir sepenuhnya. Jadi standar minimalnya itu ada standar minimal terkait Herbert, kemudian ada standar tambahan. Tambahannya apa saja? Tambahannya itu kita sesuaikan dengan kondisi perkuliahannya. Nanti Bapak Ibu yang menerapkan full daring itu mau sinkronus atau asinkronus. Kalau misalkan sinkronus itu wajib ada link video konferensinya, link Zoom-nya, atau link Google Meet-nya itu wajib ada. Kemudian rekamannya harus ada, karena untuk menjamin bahwa itu benar-benar dilaksanakan. Kemudian yang ketiga itu bimbingan. Jadi karena ini dilaksanakan secara daring, bimbingan atau diskusi online-nya itu melalui forum diskusi itu harus ada isinya. Nanti kami cek di sana. Jadi kalau misalkan kami diskusinya lewat chat Telegram, ya mungkin itu bisa secara pelaksanaan. Cuma kami nggak bisa ngecek, kan nggak mungkin kita cek akun Telegramnya Bapak Ibu kan gitu. Tapi kalau di forum diskusi kita bisa cek itu. Artinya kalau misalkan di Zoom itu ada pertanyaan yang belum terjawab misalkan itu, maka diskusinya di forum diskusi yang ada di e-learning. Kami bisa cek di sana. Nah, kemudian untuk asinkronus, kalau memang Bapak Ibu menginginkan perkuliahannya dilaksanakan secara asinkronus, darinya secara asinkronus boleh. Jadi tambahannya itu seperti ini. Jadi harus ada video pembelajaran dalam bentuk audio visual. Jadi nggak boleh cuma visual, jadi cuma gerakan, habis itu nggak ada suaranya, atau suara saja nggak ada videonya, itu nggak boleh. Jadi video pembelajaran sesuai standar di pedoman. Jadi di pedoman ini kami juga sampaikan beberapa standar terkait video. Jadi misalkan modul pembelajaran ada standarnya, salin di slide-nya, slide presentasi itu ada standarnya. Kemudian video pembelajaran itu juga ada standarnya. Jadi minimal itu minimal 10 menit videonya. Kalau lebih dari itu silakan. Cuma kalau di atas 15 sebenarnya sudah tidak menarik sih. Cuma kita kasih batasan minimal saja. Ukuran maksimalnya juga ada. Gitu. Nah, ini untuk yang asinkronus. Kedua, karena untuk menjamin, karena kita ini ya fitur-fitur menjamin mahasiswa itu lihat video itu belum tersedia. Ya ada, tapi untuk yang lengkap itu berbayar dan kita belum langganan ya. Nah, maka selain itu untuk mendukung video pembelajaran tadi itu wajib ada yang namanya pretest sama posttest. Jadi yang kemarin sempat ada dosen ya saya kan sudah naruh materi gitu, asinkronus misalkan gitu. Ya kita cek ada pretest sama posttestnya enggak. Kalau enggak ada ya enggak bisa dikatakan itu asinkronus gitu. Jadi untuk bukan sebagai penilaian, untuk menjamin bahwa video itu tadi sesuai lah atau ada nyambungan. Nanti kita bisa lihat dari pretest sama
post testnya gitu. Kemudian yang ketiga sama dengan yang asinkronus, harus ada bimbingan atau diskusi melalui forum diskusi gitu. Nanti kita ceknya di sana. Jadi ya harapannya tidak ada lagi dosen yang bilang ngajarnya sudah online tapi nggak terekap gitu. Kalau misalkan cuma naruh materi, maka kita pastikan videonya ada apa tidak, kemudian prioritas sama pesertanya apa tidak. Nah, itu intinya di sana Bapak Ibu. Nah, kemudian akhirnya ada amanat lanjutan gitu terkait ini gitu. Karena terkait di pedoman ini ya, di sini itu ada tahapan untuk perencanaan perkuliahan. Nah, saya rekap aja, maksudnya ada di SOP-nya ya, di SOP-nya itu ada tahapan perencanaan perkuliahan. Intinya nanti kami coba rekap ini. Jadi yang pertama itu dekan atau kaprodi ya, bisa dari kaprodi, itu menetapkan koordinator untuk masing-masing mata kuliah. Jadi mata kuliah itu ada siapa yang akan bertanggung jawab. Tidak harus yang mengajar, jadi ada yang bertanggung jawab, siapa yang nanti akan menyusun RPS-nya, seperti itu. Nah, yang kedua itu dekan atau kaprodi menetapkan bentuk pembelajaran perkuliahan masing-masing MK. Jadi misalkan mata kuliah A mau ditetapkan dia itu terfasilitasi jaringan, blended, atau full online, atau full offline gitu. Itu penetapannya dari fakultas atau dari prodi. Silakan ditetapkan, nanti kami minta. Nah, yang ketiga, bagian akademik fakultas, ya ke fakultas itu nanti memetakan kelas, kan bahasa di akademik biasanya memetakan atau melakukan pengaturan ya kelas sesuai dengan bentuk pembelajaran perkuliahan. Sebagai contoh, bentar, ada enggak ya? Saya contohkan ya, misalkan ini. Ini misalkan di kelas AI S1, ya udah munculnya KPI pertama. Nah, di mode ini itu biasanya ada mode offline. Ada offline, ada online. Nah, nanti kita akan lihat dari sini. Ini saya yakin yang bagian akademik fakultas, saya yakin ngerti ya. Nah, nanti yang offline, yang online, itu kita lihatnya dari sini. Kalau sudah nulisnya online ya, harapannya ya nggak usah minta ada ruang kelas gitu. Kalau blended mungkin suatu saat kayak gitu. Nah, gitu. Nah, terus yang keempat, ini bagian kami ya, LPIP melakukan pendampingan. Jadi yang Bapak Ibu tunjuk sebagai koordinator untuk masing-masing RPS akan kami dampingi minimal untuk memenuhi standar pembelajaran itu tadi. Minimal untuk RPS-nya seperti apa itu kita akan dampingi. Jadi enggak kami cuma nagih, cuma minta gitu, enggak, kami dampingi untuk penyusunan RPS-nya, kemudian nanti kalau memang butuh isi e-learning-nya seperti apa, itu nanti kami dampingi. Gitu. Kalau butuh, kalau misalkan nggak butuh ya nggak apa-apa sih. Terus yang kelima itu batas akhir untuk poin 1. Jadi yang kami minta ke kaprodi ya, kaprodi ke dekan ya. Itu untuk poin 1 kan 2. Jadi masing-masing mata kuliah, kalau memang sekarang sudah ada sebaran mata kuliahnya, mata kuliah ini diajar oleh dosen ini, mohon kami minta data siapa yang ngajar, biar nanti kami bisa dampingi. Nah, untuk ini sebenarnya masih opsional ya. Dari kami mintanya itu tanggal 6 Februari, kami minta itu datanya sudah ada, biar segera kami bisa agendakan untuk pendampingan dosennya. Nah, terus kalau memang Bapak Ibu keberatan pengen lebih akhir misalkan gitu, karena datanya belum ada, ya nggak apa-apa, nanti kita bisa lanjutkan di forum diskusi ini gitu. Jadi sudah, itu aja untuk sosialisasi hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Saya kembalikan ke Bu Aisyah. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hamid. Selanjutnya adalah diskusi. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Pak Dekan FAI, Pak Fawaid, mungkin ada yang mau disampaikan? Boten Bu, sementara. Bu Nur Aisyah. Iya, silakan Pak Ice. Baik, saya Agus Bu. Oh, Pak Agus. Silakan Pak Assalamualaikum Agus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pembelajaran yang sudah semakin canggih ini, diharapkan juga bersamaan dengan keahlian dosen dalam melakukan proses perkuliahan di e-learning. Yang saya tanyakan begini Pak, ketika kemarin ya,
Kemarin itu e-learning kita ditutup. Sementara ada banyak teman-teman yang belum mengakses atau mengambil data file seperti contoh daftar hadir dan eh, perangkat pembelajaran yang lain. Oleh karena itu, bagaimana untuk ke depan biarkan e-learning itu tetap terbuka, tetapi LPIP punya rencana tindak lanjut terkait bagaimana dosen tidak bisa mengisi daftar hadir secara ini ya di akhir semester. Jadi kan keluhannya tadi karena banyak dosen yang mengisi daftar hadir di akhir semester. Nah, bagaimana cara di aplikasi itu dosen ketika sudah waktunya berlalu, dosen tidak bisa mengisi. Nah, itu mungkin menjadi solusi ya bagi pihak LPMP untuk pengembangan e-learning ke depan ini. Eh, Kemudian yang kedua, bisa enggak e-learning itu bahasanya tidak campur gitu loh Pak, tidak seperti ada bahasa Inggris kemudian ada bahasa Indonesia gitu. Sehingga banyak bahasa-bahasa atau kata-kata yang tidak kita mengerti. Saya ya terutama tidak banyak yang tidak dimengerti terkait kalimat-kalimat atau kata-kata yang di e-learning itu, sehingga kita untuk melakukan kegiatan lanjutan proses perkuliahan itu sangat menyulitkan bagi saya gitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Nur Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berarti tadi ada 2 pertanyaan itu. Langsung dijawab Pak Hamid. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus usulannya ya. Cukup baik, dan kemarin kita sudah coba evaluasi juga ya. Jadi di awal kami tutupnya full gitu. Cuma setelah bertahap kemudian setelah ada usulan beberapa dosen ya. Tapi kan maksudnya ada dosen yang melakukan presensi pada saat waktunya, tapi pas ini kan cuma ngambil data, harusnya kan boleh. Akhirnya kami buka itu sebenarnya Pak Agus. Jadi sebenarnya kalau misalkan terkait dosen hanya tidak bisa menambah, itu sudah dilakukan sesuai dengan usulan waktu di grup itu. Jadi untuk presensi itu sudah dibuka. Cuma nggak bisa diedit. Cuma mungkin kendalanya itu kebanyakan dosen itu, ini saya contohkan ya. Jadi ini tampilan saya juga sebagai tamu ya. Ini juga posisi saya sebagai tamu. Jadi kebanyakan dosen itu tidak tahu, ya mungkin kita kurang kolaborasi. Jadi tampilan yang ini itu adalah tampilan semester ini yang belum di plotting. Jadi ini adalah tampilan semester ini. Kalau tampilan semester lalu bisa lihatnya di masa lalu. Jadi agak lihat masa lalu. Tapi nggak usah lihat mantan ya. Jadi di masa lalu ketika saya ngasih contoh saja. Daftar hadirnya sudah kami munculkan, cuma ketika diklik itu hanya ada reportnya, tidak bisa diedit. Ini kemarin sudah kami, jadi dosen-dosen sudah bisa ngakses ini semuanya sebenarnya gitu. Cuma untuk yang jurnal perkuliahan karena kami belum menemukan, jadi karena belum menemukan untuk yang muncul itu tadi, muncul supaya hanya bisa di jurnal, sebenarnya kami bisa fasilitasi kalau dosen yang memang hanya butuh jurnalnya bisa minta langsung ke kami, itu kita bantu. Ada beberapa yang minta langsung, minta jurnalnya saja bukan minta edit, itu kita kasih, kami kasihkan gitu, untuk yang jurnal. Nah, itu Pak Gus mungkin itu. Nah, untuk bahasanya, untuk yang kedua terkait bahasa, terima kasih atas masukannya. Insya Allah saya coba komunikasikan juga dengan yang pengembangnya PDSI ya. Nah, memang ada beberapa hal yang masih campur. Jadi ketika dibuat ke full bahasa Indonesia misalkan itu, kemarin ada kendala juga kadang kita lebih ngerti, maksudnya dari segi teknis ya saya ya, itu kadang lebih ngerti di bahasa Inggrisnya. Gitu, karena kayak misalkan copy paste itu kalau misalkan full dibuat bahasa Indonesia jadinya copy tempel, jadi salin tempel. Jadi itu kita kadang belum biasa. Makanya insya Allah nanti kita kembangkan, kita dampingi sesuai usulannya Pak Agus untuk bahasa-bahasa yang memang sering digunakan. Paham juga. Kasihan Pak Idil itu yang tidak paham. Oh iya, ya. Idil Pak itu kan belum paham itu bahasa-bahasa ini internasional. Oke, siap. Siap Pak. Nanti kita coba itu ya perbaiki di bagian bahasanya ya. Termasuk mungkin Pak Agus ada di bagian tertentu khusus, Pak di bagian ini kok masih bahasa Inggris, nanti bisa langsung disampaikan Pak.
sambil kita preteli ya. Kayak ini kan all pass, months, weeks. Nah, itu kalau dibuat hari itu malah kadang saya bingung malah hari maksudnya apa gitu. Kadang gitu. Jadi ya gitu Pak Agus. Terima kasih masukannya. Baik, 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 Pak Nur terima Hadi, terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Pak Gus. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup jelas. Sepertinya tidak ada lagi. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang akan didiskusikan, oh sebentar, ini dari Pak Saiful Islam. Jika terkait bahasa, adakan menu alih bahasa. Mungkin mau ditanggapi Pak Hamid? Oke Pak, baik Pak. Kita sediakan menu alih bahasa. Sepertinya cukup Bapak ya? Nggak ada? Oh, iya. Baik, kami akan mengingatkan kembali kepada unsur dekan dan KTU ya untuk daftar ininya koordinator mata kuliahnya dan juga berkaitan dengan plotting mata kuliahnya itu apakah online atau apa seperti itu seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, itu kita tunggu segera mungkin. Eh, Barangkali itu saja untuk kegiatan hari ini, Bapak dan Ibu. Kalau memang tidak ada lagi yang akan didiskusikan, nanti terkait dengan pedoman standar proses pembelajaran dan SOP-nya, kita akan bagikan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja kegiatan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.